bersyukur kepadamu, ya Bapa, karena firman-Mu tidak pernah berubah. Sekalipun kondisi hidup kami, negara kami, dunia ini bisa berubah dari waktu ke waktu. Dan itulah yang menjadikan kami memiliki pengharapan, kekuatan, dan juga penolong di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini tiba saatnya kami mau mendengarkan suara-Mu, kami ingin merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami yang terbatas ini, yang lemah ini, untuk bisa memahami dan juga mengerti apa yang Tuhan mau melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, inilah seruan hati kami. Kami berdoa, memohon pertolongan dari Engkau ya Roh Kudus, memberikan kami hikmat pengertian, supaya bukan saja kami bisa mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Ya, puji Tuhan kita bisa sama-sama beribadah kembali di rumah Tuhan pada awal bulan ini, di minggu yang pertama ini. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu bukan legalisme, melainkan Kristus. Dari Kolose pasal 2 ayat 11 hingga 23. Mari kita membuka firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 11 hingga 23. Karena ayat-ayat ini cukup banyak, maka saya hanya ingin kita membacakan keempat ayat yang terakhir dari perikop ini, yaitu dari ayat 20 hingga ayat 23. Kolose pasal 2 ayat 20 hingga 23. Ayat genap, ayat 20 akan saya bacakan, sedangkan ayat 21 ayat yang ganjil, silakan jemaat Tuhan membacakannya hingga ayat yang nanti begitu seterusnya hingga ayat 23. Kolose pasal 2 ayat 20 hingga ayat 23, demikian firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, suatu hari ada seorang pemburu yang mengincar seekor beruang di hutan. Nah, pemburu ini memegang sebuah senapan panjang. Nah, saat senapan panjang itu terarah ke wajah beruang tadi, maka tiba-tiba beruang itu bisa bicara. Namanya juga cerita, Bapak Ibu sekalian. Nah, beruang itu tahu, kemudian menatap dengan memelas, dengan penuh memohon, kemudian dia berkata dan dengan penuh getaran begitu ya kepada pemburu ini, apakah tidak lebih baik jika kita berbincang-bincang dulu daripada menembak? Mengapa kita tidak merundingkan masalahnya? Apa yang kau inginkan dariku? Maka mendengar perkataan sang beruang itu, maka pemburu itu menjawab, saya menginginkan kulitmu untuk membuat baju yang berbulu dan hangat. Nah, sambil menurunkan laras senapan panjangnya itu, maka kemudian sang beruang itu berkata, ya begitu ya, baik. Kemudian dia tenang, dan kemudian dia berkata, saya pikir itu masalah masih bisa dirundingkan. Sekarang ini saya itu menginginkan sesuatu untuk bisa mengisi perut saya yang kosong. Kan sebentar lagi siang ya Bapak Ibu sekalian, wajar kalau beruang ini perutnya masih kosong dan perlu diisi. Nah, setelah mereka duduk ya, mereka bincang-bincang, kongko-kongko, ternyata ada win-win solution. Nah, win-win solutionnya seperti apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Tapi ternyata beruang itu ya dan pemburu itu mendapatkan jalan keluar. Dan akhirnya
Beruang itu bangkit dan berjalan seorang diri. Loh, jadi di mana pemburunya? Kemana pemburunya? Ternyata beruang itu berhasil mengisi perutnya yang kosong dengan menelan pemburu itu. Dan pemburu itu berhasil mendapatkan baju kulit yang berbulu dan hangat di dalam perut beruang itu. Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin kita berkata, ya ini pemburu mah aduh ampun-ampun gitu ya. Kok begitu gitu loh, konyol banget gitu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku, tanpa kita sadari kadang-kadang kita bisa seperti pemburu ini. Kita terlalu banyak nego, terlalu banyak kompromi sehingga kita tidak lagi waspada Bapak Ibu sekalian. Kita tidak lagi waspada dengan segala tipu muslihat dari iblis, dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang dunia yang dimana kita bekerja bersama dengan dia ataupun kita berinteraksi dengan dia. Tanpa kita sadari ternyata kita telah dikuasai dengan segala hal-hal yang menipu kita atau paham-paham yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah ternyata apa yang dialami pemburu ini membuat kita sadar dan berkilas balik dengan kehidupan jemaat Tuhan di Kolose. Kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kita pun harus waspada dengan legalisme dari kaum gnostik atau gnostikisme. Ya, kita sudah sering mendengar istilah gnostik itu dari pembahasan mengenai surat Galatia dan kemudian masuk juga kembali di Kolose ini. Tidak jauh-jauh kita bertemu dengan kaum gnostik ini. Nah, kenapa kita harus waspada Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena yang namanya legalisme dari kaum gnostik itu tidak free, not free, maksudnya tidak bebas, tidak menambah kebebasan, melainkan perbudakan. Nah pengajaran gnostik kalau kita renungkan lebih jauh Bapak Ibu Saudara-saudari secara singkat itu adalah sebuah ajaran yang mencampur satu ajaran dengan ajaran yang lain. Sehingga timbullah yang namanya sinkretisme. Jadi sinkretisme itu sebuah ajaran yang bisa dibilang produk gabungan dari ajaran-ajaran yang lain. Dalam konteks kita tentang gnostik, mereka suka mencampur antara Yudaisme, pengajaran orang Yahudi, masuk ke Helenisme. Helenisme itu maksudnya filsafat Yunani. Dan juga kekristenan. Jadi semua dicampur-campur jadi satu. Sehingga mereka pakai ini sebagai paham gnostik begitu. Nah kalau kita renung-renung lebih lanjut Bapak Ibu Saudara-saudariku. Di dalam kehidupan kita bukankah kita sering menemukan hal-hal yang bercampur. Contoh misalkan es campur. Kita senang sekali dengan es campur bukan? Ya, dengan campuran-campurannya dan itu melegakan kita, menyenangkan kita. Apalagi sebentar lagi nanti siang, kita makan apa? Nasi campur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Misalkan ini hanya misal. Nasi campur, dan itu sesuatu yang mengenakan, ya tentu saja kita menikmati. Tetapi, kalau sudah ajaran campur, maaf kata, ini tidak mengenakan, ini tidak menyenangkan, dan ini tidak membuat kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dengan ajaran-ajaran seperti ini. Dan kita akan coba concern lebih jauh mengenai ajaran gnostik ini dalam hal aturan-aturan mereka. Yang pertama-tama itu adalah masalah sunat Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari ayat 11 hingga 15 kita menemukan bahwa sunat itu adalah sebuah tanda dari tradisi orang Yahudi yang menjelaskan tentang apa? Sebuah relasi perjanjian antara orang Yahudi dengan Allah. Dan tanda ini sifatnya adalah secara fisik, kelihatan begitu ya. Dan itu dilakukan dari generasi ke generasi. Tetapi kalau Kristus Yesus datang ke dalam dunia menjadi juru selamat bagi manusia, maka tanda fisik ini sebenarnya tidak diperlukan lagi. Alasannya kenapa? Karena komitmen orang percaya kepada Allah bukan secara fisik sebenarnya, tetapi secara spiritual yaitu dari hatinya yang terdalam untuk bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Tidak lagi memerlukan tanda fisik, melainkan iman kepada Kristus saja. Dan dari sinilah kita menyadari bahwa hanya Yesus Tuhan kitalah yang bisa memperbarui kita dan bisa membebaskan kita dari belenggu dosa sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa melainkan menjadi hamba Allah. Dia mengubah kita, dia mentransformasi kita dari manusia yang lama
menjadi manusia yang baru dalam Yesus Kristus. Yesus Tuhan kita mengampuni kita dan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Nah, surat hutang ini apa sebenarnya dalam ayat 13-14? Ternyata surat hutang ini berhubungan dengan hukum Taurat yang mendakwa dan mengancam kita. Jadi kalau kita buat salah, melanggar hukum Taurat, kita akan rasa bersalah. Dan itu adalah hutang, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kacamata orang Yahudi. Dan inilah yang kemudian ditegaskan oleh Paulus bahwa melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, itu menebus dan membayar hutang-hutang kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka dari belenggu dosa. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, aturan gnostikisme adalah masalah makan dan hari suci. Di situ dikatakan di ayat-ayat yang berikutnya tentang masalah jangan jamah, jangan kecap, jangan sentuh. Nah, tindakan-tindakan ini semua berhubungan dengan satu pola hidup yang namanya asketis. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, asketis selalu identik dengan masalah apa? Masalah praktek hidup pantang, berpantang. Ya, jadi kalau kita pantang makan ini, makan itu, sentuh ini, itu berhubungan dengan masalah hidup asketis. Atau juga ada orang-orang yang menolak kenikmatan duniawi supaya apa? Supaya dia bisa hidupnya suci. Supaya dia bisa dekat sama Tuhan. Nah, itulah yang dinamakan sebagai hidup asketis. Jangan pegang itu, jangan jamah itu, ya jangan sentuh itu. Lalu kemudian hari suci, maksud di sini adalah hari suci orang Yahudi. Ada setiap tahun mereka merayakan 3 hari raya besar di situ. Kemudian setiap bulan, di dalam bulan baru tanggal 1, tanggal 15, biasanya ada satu perayaan yang mereka adakan di dalam komunitas orang Yahudi. Dan setiap minggu selalu ada hari Sabat. Hari peringatan setiap minggu yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Memang semua aturan ini diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi di dalam pelaksanaannya mereka melakukannya dengan saklek, dengan atau tanpa maksudnya menggunakan apa? Menggunakan hati yang penuh kasih. Jadi mereka terjebak di dalam semua aturan-aturan itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku, dan mereka semua hanya hidup di dalam legalisme. Nah, inilah yang kemudian dikatakan oleh Paulus sebagai bayangan, sebagai sebuah shadow, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari apa yang mereka lakukan itu. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, di dalam terangnya itulah kemudian dia menghilangkan shadow ini, bayangan-bayangan ini, karena dia sudah menggenapi hukum Taurat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kalau memang Yesus Kristus sudah datang, maka seluruh aturan itu, seluruh tradisi itu harus dipahami dari kacamata atau perspektif Kristus, bukan lagi dari perspektif manusia ataupun di dalam pandangannya yang lama. Nah, konkretnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Konkretnya adalah dilakukan oleh guru-guru palsu atau orang-orang gnostik pada masa itu, di mana mereka berpura-pura untuk merendahkan diri. Mereka berpura-pura untuk saleh, penampilannya oke. Tetapi sebenarnya di dalam hati mereka, mereka maunya apa? Supaya mereka dipuji, mereka ditinggikan. Dan itu membuat mereka apa? Menjadi seorang yang sebenarnya sombong secara rohani. Nah, gambaran apa yang dipakai oleh Paulus dalam bagian ini adalah gambaran pertandingan atletik, di mana orang-orang yang tidak taat pada aturan kemudian menjadi orang-orang yang kemudian didiskualifikasi dan mereka tidak bisa lagi memperoleh hadiah karena pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi disinilah mereka pura-pura rendah hati, padahal sebenarnya tinggi hati. Jadi rendah hati yang benar, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah sebenarnya seeing ourselves as we really are from God's perspective and acting accordingly. Jadi kita lihat diri kita itu bukan dari diri sesama kita melihat kita. Kita harus melihat diri kita dari kacamata Tuhan melihat diri kita. Bagaimana bisa tahu soal itu? Kita kembali kepada firman Tuhan. Dan ketika kita tahu soal itu, maka kita akan acting ya accordingly. Kita akan melakukan praktek kehidupan sesuai dengan penilaian Tuhan atas diri kita. Itulah yang namanya kerendahan hati yang sejati. Dan dari situlah kita menyadari bahwa guru-guru palsu ini
hidupnya untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Dan kita melihat jemaat Kolose pada saat itu akhirnya mereka diperhamba, diperbudak dengan tradisi manusia. Nah yang ketiga, yang terakhir di sini adalah tentang ajaran gnostik, itu adalah masalah beribadah kepada malaikat di ayat 18. Nah kita menemukan ajaran gnostik ini kenapa bicara tentang penyembahan kepada malaikat. Karena pada masa itu pandangan orang Yahudi adalah Allah itu tidak kelihatan, Allah itu jauh. Jadi bagaimana kita manusia yang terbatas ini bisa berkomunikasi dengan Dia? Maka ada malaikat menjadi perantara. Tetapi ketika Kristus Yesus sudah datang ke dalam dunia, maka tugas perantara itu sudah diambil alih oleh Kristus Yesus. Dialah perantara kita, Bapak Ibu sekalian, antara kita dengan Bapa, bukan malaikat lagi. Dan kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena jelas malaikat itu adalah ciptaan, sama seperti kita ciptaan Tuhan. Mereka tidak layak disembah, hanya Tuhan yang layak disembah. Dan karena itulah, maka Bapak Ibu sekalian ketika jemaat Kolose itu melakukan hal-hal seperti itu, mereka mulai menggeser, menggantikan Tuhan dan Kristus sebagai kepala di dalam hidup mereka. Dan ini membuat kita menyadari bahwa dengan menyembah malaikat sebenarnya orang gnostik itu sedang memperhamba diri mereka dengan tradisi manusia yang hampa dan sia-sia. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, jemaat Tuhan di Kolose itu sudah hidup di dalam Kristus. Maka tentu saja praktek hidup mereka itu tidak lagi diperhamba atau diperbudak dengan rupa-rupa peraturan manusia. Sebaliknya, mereka tunduk kepada Kristus. Nah, kalau mereka tunduk kepada hal-hal fana, berarti mereka mengingkari tentang kehidupan yang baru di dalam Kristus. Memang peraturan-peraturan ini Bapak Ibu sekalian nampaknya penuh hikmat. Tetapi sebenarnya semua itu cuma untuk menghormati, mengisi keangkuhan manusia sendiri. Peraturan-peraturan ini pada dasarnya hanya mengubah diri manusia dari luarnya saja, kelihatannya saleh. Tetapi di saat yang sama tidak mengubah hati manusia, bahkan tidak memberikan keselamatan yang kekal. Hanya Kristus Yesus yang dapat memberikan perubahan. Hanya Roh Kudus Allah yang bisa mengubah hati manusia. Peraturan apapun, sebaik apapun, tidak akan pernah bisa mengubah hati manusia. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, merenungkan tentang firman Tuhan ini mengingatkan saya tentang kisah bagaimana saya dan istri saya menentukan tanggal pernikahan kami. Tadi pagi saya juga sharing tentang hal ini. Jadi kalau diusut-usut, sebenarnya siapa sih yang menentukan tanggal pernikahan kami? Bapak Ibu saudara-saudara bisa tebak enggak? Siapa kira-kira? Yang tadi pagi jangan ngomong ya, diam-diam aja. Oke. Siapa yang menentukan tanggal pernikahan kami? Kalau bisa tebak nggak dapat hadiah, pasti. Siapa Bapak Ibu saudara-saudara? Kira-kira aja, tebak aja. Kami sendiri, salah pastinya. Papa Mama, ada benernya. Tapi Papa Mama yang mana ini? Karena dua pihak ya. Mamanya semu, oh ya, betul Bu Mega, ya. Thank you untuk jawabannya. Tapi tidak dapat hadiah ya Bu ya. Ya. Thank you Pak Sui dan sebagainya. Nah jadi rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, ternyata yang menentukan tanggal pernikahan kami itu bukan kami sendiri, tapi mama mertua saya. Kenapa? Begini ceritanya, ya. Jadi papa mama saya dulu memang bukan Kristen, mereka bukan anak Tuhan, tetapi sekarang mereka sudah anak Tuhan. Jadi bagi mereka hari apapun baik adanya. Tetapi bagi mama mertua saya, karena memang papa mertua saya sudah memang duluan jalan gitu ya, sudah rest in peace,
Nah, jadi mama mertua saya inilah yang kemudian mengusulkan untuk menentukan tanggal pernikahan kami. Kenapa? Karena bagi dia, kalau orang menikah itu kan hari istimewa. Jadi harus dicari yang tepat gitu. Nah, bagi dia tidak semua tuh hari baik. Ada hari yang tidak baik. Jadi harus cari hari baik. Nah, kami sebagai orang percaya, apalagi sebagai hamba Tuhan, kami tidak perlu dan tidak mau berdebat masalah ini. Ini masalah kecil. Ya, sesunya. Jadinya enggak perlu diperbesar gitu Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jadi kami cuma pesan satu hal kepada mama, cuma bilang gini, "Ma, tetap hari Sabtu saja ya pernikahannya." Gitu. Ya, jangan hari lain. Itu aja. Nah, maka kemudian mama mertua itu pergi ke peramal Bapak Ibu sekalian. Ya, peramal. Beneran nih peramal, bener, serius. Jadi peramal itu minta informasi dua hal, minimal dua hal. Pertama, tanggal lahir kami. Tapi tanggal lahirnya bukan tanggal lahir Masehi ya Bapak Ibu sekalian, tanggal lahir lunar, ya bukan yang pakai Masehi punya. Yang kedua, sio kami. Apa sio kami begitu. Nah itu dua, minimal informasi itu dua. Kemudian setelah itu dilihat-lihat, dicari-cari, kenapa mereka tanya soal itu? Karena apa? Supaya tidak ciong begitu loh. Ya, seperti itu. Nah, akhirnya muncullah satu tanggal di situ. Ya, bulan ini untuk apa? Pernikahan kami. Dan ada satu kejutan lagi yang kami terima, yaitu apa? Mama mertua bikin penangkal. Supaya apa? Supaya enggak sial nanti hari itu. Makanya saya bingung, waduh. Tapi sekali lagi, sebagai orang percaya, kami tidak mempermasalahkan itu memang. Ya jadi ya sudahlah, biarkan mama mertua mengurus masalah itu dalam pengertian tanggal, penentuan tanggal. Setelah itu sisanya semua kami urus sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam perenungan ini kami semakin menyadari begini. Orang kalau tidak di dalam Tuhan, hidupnya itu terbelenggu. Kalau orang hidupnya tidak di dalam Kristus, dia hidupnya penuh dengan beban Bapak Ibu sekalian. Hari pun harus dicari hari mana yang baik, mana hari yang buruk. Tadi saya pagi kongko dengan penerjemah Bapak Leo. Jadi dia ada sharing sedikit begini Bapak Ibu sekalian. Di daratan Tiongkok itu ada tanggalan-tanggalan, kalau tanggalan kita kan tanggalan Masehi ya. Nah biasanya tanggalan Masehi itu kan cuma paling kalaupun ada tanggalan Mandarin di situ, tanggalan lunar di situ, paling cuma angka-angka gitu kan. Nah tapi kalau di Tiongkok ternyata ada satu tanggalan begini. Tanggalannya seperti apa? Jadi misalkan hari ini tanggal 5 Oktober. Ya. Nah di tanggalan itu ditulis Bapak Ibu sekalian, enggak boleh ini gitu, atau boleh ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita pikir-pikir, waduh hidup ini manusia berat banget ya. Sudah berat, tambah berat. Kenapa? Karena tanggalan itu ternyata ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Atau mungkin salah satu ditulis begitu. Jadi saya kembali merenungkan, ya hidup manusia sudah berat. Tapi dengan aturan-aturan seperti itu, memperbudak, mengikat manusia. Sehingga apa? Hidupnya makin lama makin berat sebenarnya. Dan kalau tidak dilakukan, rasa bersalah luar biasa. Seumur hidup mungkin akan dialami. Itu hidup orang tidak di dalam Tuhan. Nah bagaimana hidup kita sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Tuhan? Apakah kita merasakan satu kemerdekaan? Satu kebebasan ketika kita melakukan aturan. Kadang-kadang kita kalau dengar kata aturan, hati kita itu sudah rasa, gitu. Tapi kita sebagai orang Kristen kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara-saudariku. Alkitab memang ada aturan-aturan, memang ya. Tapi kalau Tuhan pun berikan aturan misalnya 10 hukum pun, kita menyadari hukum itu tidak menjadi beban bagi kita. Hukum itu adalah sesuatu yang membebaskan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ini hukum dari Allah, hukum kasih Allah. Dan Tuhan mau kita sebagai orang-orang percaya, waktu kita misalkan di rumah membuat hukum untuk keluarga, kita mau semua anggota keluarga itu melakukan hukum itu dengan hati yang apa? Hati yang lepas, hati yang penuh dengan sukacita. Ngekos aja ada aturan, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Jam malamnya dan sebagainya. Tapi kita nikmati itu sebagai apa? Sesuatu yang apa? Menyenangkan. Sesuatu yang membebaskan. Inilah paradoks dari hukum Allah. Hukum Allah di satu sisi mengikat, betul. Tapi satu sisi membebaskan, itu hukum Allah.
Contohnya seperti apa? Misalkan kita punya anak nih, kita tempatkan anak kita di satu baby box gitu kan. Nah, ranah dia untuk berinteraksi atau beraktivitas cuma di situ. Nah, pertanyaan saya adalah, ini sudah pernah ditanyakan dulunya sama Cuantau Randi dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Apakah anak ini bebas di baby box itu? Kita bisa katakan tidak, memang tidak sebebas yang dia mau. Tetapi anak ini juga bebas di dalam baby box itu. Jadi kalau dia keluar dari baby box dia akan jatuh, bahaya untuk dia, betul? Nah, ini namanya paradoks hukum Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita belajar untuk memahami bahwa aturan yang Tuhan berikan sekali lagi bukan menjadi beban sebenarnya, tapi malah membebaskan kita. Aturan yang kita buat dimanapun, termasuk gereja, ada aturan. Aturan-aturan ini sebenarnya bukan untuk menjadi beban bagi kita, tetapi justru membebaskan kita. Kita tahu kita harus berbuat apa, sampai sebatas apa kita tahu. Tapi kalau tidak ada batas, justru itu yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Jadi puji Tuhan untuk anugerahnya dan puji Tuhan untuk hukum Allah, hukum kasih Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah dari perenungan ini mari coba kita periksa diri kita. Yang pertama-tama ini adalah seperti ini. Apakah kita banyak terikat dengan aturan-aturan yang kemudian membuat kita akhirnya diperbudak oleh aturan itu sendiri? Coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah kita banyak terikat dengan aturan-aturan sehingga kita bukan menikmati waktu menaati aturan itu, tapi justru kita diperbudak gitu ya. Sampai kita merasa sampai rasa bersalah, sampai wah gimana gitu. Coba kita renungkan Bapak Ibu sekalian, apakah kita punya keadaan seperti itu? Yang kedua, apakah kadang kita merasa ada sesuatu yang hilang ketika tidak melakukan ibadah di hari Minggu? Apakah kita merasa, waduh kalau enggak hari Minggu ibadah, itu kayaknya ada yang kosong, ada yang enggak enak dalam hati. Bapak Ibu sekalian, satu sisi itu baik, berarti kita aware ya dengan perintah Tuhan, yes. Tapi di satu sisi kita harus hati-hati apa? Jangan-jangan kita beribadah kepada Tuhan cuma kewajiban. Cuma setor muka sama Tuhan. Tuhan aku hadir hari ini di gereja. Atau kita memang datang kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia. Nah Bapak Ibu sekalian ini beda-beda tipis. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang saya mengkritisi, saya ini datang ke gereja karena memang saya hamba Tuhan, wah saya harus di gereja nih namanya hamba Tuhan. Atau memang karena saya memang mengasihi Tuhan. Dan saya bersyukur, saya mau melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, sekali lagi mari periksa hati kita. Apakah kita memang sungguh-sungguh datang memang dengan hati yang tulus. Dengan hati yang memang mengasihi Tuhan, rindu ketemu sama Tuhan. Rindu untuk beribadah, berbakti sama Dia. Nah kita coba periksa hati kita. Dan yang terakhir di sini. Apakah sebagai orang Kristen kita masih terikat dengan aturan-aturan dan kepercayaan lama kita termasuk tahayul. Ya, tanpa kita sadari kadang-kadang orang tua kita ya mereka tidak salah. Maksudnya dalam pengertian tidak satu begini. Mereka memang mungkin diajar seperti itu. Jadi mereka cuma mengikuti pola yang mereka pernah terima. Ya. Nah apakah kita masih terikat dengan kepercayaan-kepercayaan lama. Tahayul-tahayul Bapak Ibu sekalian. Ini kita harus periksa lagi dalam hati kita. Periksa dengan benar begitu. Ya. Periksa dengan sungguh-sungguh apakah memang kita terikat dengan aturan yang lama begitu ya. Ini kita perlu kritisi Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah biarlah melalui firman Tuhan kita pada hari ini. Mengingatkan kita tentang bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen di dunia ini. Walaupun memang kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dengan karya penebusan Kristus Yesus. Dan Kristus telah menggenapi seluruh hukum Taurat. Bukan berarti kita tidak hidup dengan hukum. Tetapi ketika menaati hukum Allah, jangan kita berfokus dan terikat di dalamnya sampai kita kehilangan esensi dari hukum itu, yaitu kasih Bapak Ibu sekalian. Nah kaum Gnostik menyusup di dalam jemaat Tuhan pada masa itu. Dan kemudian mengajarkan bahwa hukum ini harus ditaati. Kalau tidak selamat. Tidak demikian. Dan mereka akhirnya apa yang terjadi? Mereka jatuh pada legalisme.
Sehingga Bapak Ibu sekalian sebagai orang percaya siapapun kita harus waspada terhadap legalisme dari kaum gnostikisme. Kita harus waspada untuk hal itu. Nah, saya akan menutup renungan pada hari ini dengan satu kutipan dari Tullian Tsavigian, ya susah baca-bacanya karena bahasa Armenia ini pusing juga bacanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, siapakah Tullian ini? Tullian ini adalah cucu dari pendeta Billy Graham. Nah, dia tuh pernah ngomong seperti ini. Legalism says God will love us if we change. The gospel says God will love us so we can change. Beda tipis antara if dan so. Kita baca bersama-sama sekali lagi dalam bahasa Indonesia, 2, 3. Legalisme mengatakan Tuhan akan mengasihi kita jika kita berubah. Injil mengatakan Tuhan akan mengasihi kita sehingga kita bisa berubah. Mirip tapi punya makna yang jauh berbeda antara satu yang lain. Legalisme mau apa Bapak Ibu sekalian? Kita lakukan sesuatu baru Tuhan mengasihi kita. Injil berkata, Tuhan sudah lakukan sesuatu buat kita, sehingga kita bisa berubah. Jadi mari kita hari ini mengakhiri perenungan ini dengan satu kesadaran begini. Ketika kita menaati sebuah aturan, ketika kita mengikuti sebuah ketentuan, kita bukan melakukannya supaya kita mendapatkan sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Bukan. Banyak orang di dalam dunia ini, dan tidak sedikit juga orang Kristen, melakukan aturan-aturan dalam firman Tuhan atau aturan-aturan gereja, hanya untuk mendapatkan apa? Penerimaan, penghormatan, pujian dari orang lain. Ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka marah, kesal sekali. Tapi sebagai orang yang sudah di dalam Kristus, Bapak Ibu sekalian, mari. Karena kita sudah mendapatkan sesuatu, yaitu apa? Keselamatan, anugerah di dalam Tuhan. Maka kita lakukan sesuatu itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk memberikan sesuatu. Karena kita sudah menerimanya dari Kristus. Jadi mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, memurnikan motivasi kita. Apa yang sedang kita lakukan sekarang? Bagaimana hidup kita sebagai orang Kristen? Apakah kita melakukan sesuatu untuk supaya orang mengasihi kita? Bukan. Karena saya sudah mendapat kasih dari Tuhan, maka saya mengasihi orang lain. Termasuk suami, istri kita, orang tua kita. Karena apa? Kalau kita mau mendapatkan sesuatu dari pasangan kita, kadang-kadang mereka bisa mengecewakan kita. Tapi kalau dari Tuhan, tidak pernah. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita berpusat pada Kristus dan mari lakukan sesuatu. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi sebagai wujud syukur dengan memberikan sesuatu. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Tolong kami Tuhan, karena dalam hidup kami ini, kami kadang-kadang menjadi orang yang serakah. Kami hanya pikir diri kami sendiri. Kami melakukan sesuatu, kami hanya pikir untuk bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan kami. Tetapi kadang kami lupa, sebenarnya Tuhan tidak mengajar kami demikian. Engkau melalui Injil-Mu mengajar kami. Karena Engkau sudah melakukan sesuatu buat kami, yaitu dengan memberikan keselamatan buat kami. Maka kami ketika melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kami ingin memberikan sesuatu itu sebagai ucapan syukur kami. Bapak tolong kami supaya kami jangan jatuh pada legalisme. Ajar kami ya Tuhan untuk melihat anugerah-Mu yang begitu besar itu. Tapi kami sadar, anugerah Tuhan walaupun cuma-cuma, tapi tidak pernah percuma. Anugerah Tuhan memang gratis, free, tapi tidak pernah murahan. Oleh karena itulah ajar kami ya Tuhan, untuk kami terus memeriksa hati kami, memeriksa diri kami selama ini. Bagaimana kami hidup. Selama ini bagaimana kami menggunakan anugerah yang Tuhan sudah berikan ini. Bapa, berkati jemaat-Mu di dalam studi, pekerjaan, ataupun di dalam setiap
rencana-rencana yang lain. Biarlah Tuhan tetap memegang, memberkati kami sekalian untuk menjadi saluran-saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami kepadamu, tolong kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.